Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik, anak-anak kelas 6, bagaimana kabarnya? Masyaallah. Di tengah ujian ya, di tengah ulangan masih harus menyempatkan apa? Belajar ya. Baik. Sebelum memulai materinya, seperti biasa ya, berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kemudian dilanjutkan dengan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik. Sebelum sebelum ulangan, pada pekan kelima ini, anak-anak kelas 6 sedang menghadapi berbagai macam ulangan ya. Nah, termasuk salah satunya adalah matematika. Ustadz mendoakan semoga mendapatkan nilai yang baik ya. Jangan mengincar nilai yang tertinggi, tapi berdoalah untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Baik. Kalau hanya sekedar mendapatkan nilai yang tinggi, bisa dengan berbagai macam cara, termasuk di dalamnya dengan cara curangan ya. Nah, maka Ustadz mendoakan supaya anak-anak solih solihah sekalian mendapatkan nilai yang baik, insya Allah ya. Baik. Sebelum masuk ke materi, sebelum kita belajar, Ustadz akan sampaikan terlebih dahulu adab-adabnya dalam menuntut ilmu. Yang pertama, ikhlaskan niat hanya pada Allah Ta'ala ya. Kemudian, yang kedua, bersungguh-sungguh ataupun bersemangat. Jadi, jangan ada yang leye-leye ya. Ataupun misalnya mengantuk. Kalau mengantuk bisa ambil wudhu terlebih dahulu ya. Kemudian, adapun misalnya di tengah pelajaran haus atau kurang konsentrasi ya, maka sediakan air minum di sebelahnya supaya bisa minum sewaktu-waktu ya. Kemudian yang terakhir, apa? Iya, betul ya, mengikat ilmu. Dengan cara apa? Dengan cara mencatat ya, menulis ya. Maka dibutuhkan apa itu? Alat tulis. Nah, maka sediakan alat tulis ya, anak-anak solih-solihah sekalian. Baik. Insya Allah pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang pecahan ya. Baik, Ustadz akan share screen. Sebentar. Nah, sudah tampak semua slide-nya ya, anak-anak. Baik, kita mulai ya. Sebelum memasuki materi, Ustadz akan memurojaah terlebih dahulu materi pada pekan sebelumnya, yaitu operasi pada bilangan bulat ya. Contohnya, sifat-sifat pada operasi bilangan bulat, ada sifat komutatif. Semisal dengan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Kemudian, bagaimana sifat komutatif? Yaitu dengan mengubah susunannya ya. Menjadi misalnya 5 ditambah 4, nah sama dengan 9. Ini mendapatkan hasil yang sama ya.
Nah, ini yang disebut dengan sifat komutatif. Kemudian ada sifat apa lagi? Sifat asosiatif ya, contohnya misalnya 4 ditambah 5 ditambah 3 misalnya. Nah, maka sifat komutatif itu bisa dengan cara memilih yang mana terlebih dahulu yang dikerjakan ya. Misalnya 5 dan 3 dulu yang dioperasikan, maka menjadi 4 ditambah 5 ditambah 3 berapa anak-anak solih-solihah sekalian? 8 ya. Baik. 4 ditambah 8, 12. Kemudian ada sifat yang terakhir adalah sifat distributif ya. Sebentar, ini merupakan sifat asosiatif. Kemudian yang terakhir ada sifat apa tadi? Distributif ya. Baik. Jika anak-anak solih-solihah sekalian ingin mencatat, bisa di-pause terlebih dahulu ya videonya ya. Kemudian tinggal di play kembali setelah mencatat. Kemudian yang terakhir apa tadi? Sifat distributif. Sifat distributif ya. Bagaimana sifat distributif? Nah, contohnya misalnya 4 dikali 5 ditambah 3 misalnya. Ini sama dengan bagaimana cara mengerjakannya? Nah, 4-nya ini kita distribusikan ya, atau kita salurkan ya 4-nya ya. 4 dikali 5 misalnya. 4 dikali 5, kemudian tanda tambahnya jangan lupa. Baik. Kemudian 4 dikali 3. Nah, setelah didistribusikan atau kita salurkan 4-nya, maka tinggal dikerjakan. 4 dikali 5 sama dengan 20. Kemudian ditambah 4 dikali 3, 12 ya anak-anak solih-solihah sekalian. Nah, kemudian yang terakhir 20 ditambah 12, hasilnya 32. Baik. Nah, pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang pecahan. Apa yang dimaksud dengan pecahan itu, Ustadz? Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari ya tentang pecahan ya. Di kelas 4, di kelas 5. Nah, yang dimaksud dengan pecahan itu merupakan bagian dari satu kesatuan. Baik, contohnya misalnya di sini ada sebuah pizza ya, sebuah pizza. Nah, kalau kita ambil satu potongnya, satu slice seperti ini sama dengan 1/, berapa ini? 1/6 ya, 1/6 dari pizzanya. 1/6 dari pizzanya. Ya, kemudian kalau kita ambil, nah, kita ambil 3 slice. Jadi 3/6 ya, 3/6 dari pizzanya. Nah, inilah yang dimaksud dengan pecahan. Kemudian kalau keseluruhannya misalnya, yaitu 6/6. Itu sama dengan satu pizza. 6/6 sama dengan satu pizza. Iya.
Masih ingat ya tentang pecahan ya? Baik. Kita akan lanjutkan ya. Nah, pada materi yang akan kita bahas di pertemuan ini, yaitu tentang mengubah pecahan menjadi pecahan yang senilai. Nah, apa yang dimaksud dengan pecahan senilai itu? Baik, contohnya seperti ini ya. Nah, kita lihat yang bagian atas itu ya. Yang bagian atas. Nah, yang bagian merah ini sama dengan 1/2 ya. 1 dari 2 bagian ini ya. 1/2. Kemudian yang bawah, yang merahnya ada 2 ya. 2 dari berapa bagian? Dari 4 bagian. 2/4-nya. Sip. Kemudian yang terakhir ada 4/8. Nah, kalau kita lihat ya, 1 di sini, kemudian 2 di sini, 4 di sini, itu memiliki memiliki apa, ukuran yang sama ya. Tetapi bentuk pecahannya berbeda ya. Nah, walaupun bentuk pecahannya berbeda, ketiga pecahan ini memiliki nilai yang sama atau senilai ya. Nah, yang ini setengah, yang atas setengah, yang di tengah 2/4, yang di bawah 4/8. Semua pecahan ini, ketiga pecahan ini merupakan pecahan yang senilai. Sip. Misalnya 1/2, Ustadz bantu dengan kita ubah ya, dengan cara dikalikan 2 misalnya, dikalikan 2, dikalikan 2. Nah, ini 1 dikali 2 sama dengan berapa anak-anak solih solihah? 2. 2 dikali 2, 4. Nah, inilah yang dimaksud dengan pecahan senilai. Ternyata 1/2 itu bisa diubah ke dalam bentuk 2/4. Bisa diubah ke dalam bentuk berapa? 2/4. Kemudian 2/4 juga masih bisa diubah ke pecahan yang berbeda lagi. Misalnya dikalikan 2 ya, sama-sama dikali 2. Coba. Nah, 2 dikali 2, 4 ya. Kemudian 4 dikali 2, 8. Nah, bisa berubah menjadi 4/8. Jadi sebenarnya 1/2, 2/4, dan 4/8 merupakan pecahan yang memiliki nilai yang sama, atau bisa kita sebut dengan pecahan yang senilai. Seperti itu ya anak-anak sholih sholihah sekalian. Baik, kalau ingin dicatat bisa di-pause terlebih dahulu ya, kemudian dicatat dulu baru di-play lagi ya. Baik. Nah, 4/8 misalnya diubah ke dalam bentuk penyebutnya 4 misalnya. Dengan cara dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2. Nah, ini juga sama. 4 dibagi 2, 2. 8 dibagi 2, 4. Nah, 4 yang sama atau kita bisa sebut dengan pecahan yang senilai. Ini ketiga pecahan ini merupakan pecahan yang ya, anak solihah. Kita coba ya, ayo berlatih 1.1. Nah, dalam mengubah pecahan menjadi senilai, ada 2 cara, bisa dengan pembagian, bisa juga dengan perkalian ya, seperti yang Ustadz contohkan tadi. Baik, kita buka ya halaman 32. Ayo berlatih 1.1.
Baik, kita mulai ya. Contoh misalnya Ustaz bantu yang nomor satu ya. Nomor satu. Baik, nomor satu soalnya 4/5 sama dengan 4/5 dikali titik-titik ya, titik-titik ya. Kemudian sama dengan berapa? 16/20. Nah, caranya kita lihat penyebutnya ya, yaitu penyebutnya 5 dan 20. Jadi 5 akan diubah ke dalam bentuk penyebut 20. Nah, maka 5 harus dikalikan berapa? Dikali 4 ya. Jadi 5 dikali 4 itu hasilnya 20 ya. Nah, karena yang di bawah itu dikali 4, maka yang di atas juga harus dikali 4. Baik, sangat mudah ya. Kemudian nomor 4. Ustaz bantu lagi nomor 4 ya, misalnya ya. Nomor 4. 15/45 sama dengan 180. Baik, 45 untuk menjadi 180 harus dikali berapa anak-anak? Anak-anak solih-solihah sekalian? Nah, lebih mudahnya bisa 180 dibagi 45 ya. Baik, jadi 45 kali berapa? Dikali 4 ya. Jadi 45 dikali 4 hasilnya 180. Maka yang di atas juga harus dikali 4 ya. Baik. Menjadi berapa? 15 kali 4? 60 ya. Baik. Sangat mudah ya. Baik. Kita bisa lanjut ke nomor. Ustaz coba nomor berapa ya? Nomor 10 ya. Coba ya. Baik, nomor 10 misalnya ya. Nomor 10. 8/360 ya. Kemudian di situ pembilangnya menjadi 1. Nah, beda ya. Ini dibagi ya. Nah, Ustadz mencontohkan yang dibagi. Jadi 8/360 sama dengan 1 per titik-titik. Nah, 8 dibagi berapa yang hasilnya 1? Iya, mudah ya. Pecahan itu kalau atau bilangan itu kalau dibagi dengan bilangannya sendiri, hasilnya adalah 1. Maka 8 dibagi 8. Baik, karena yang di atas dibagi 8, maka yang di bawah juga harus dibagi dengan 8. Dibagi 8 juga. 360 dibagi 8 berapa anak-anak solih-solihah sekalian? Betul ya? 40 ya. Jadi 1/40. Baik, sangat mudah sekali ya anak-anak solih-solihah sekalian. Kalau ingin mencatat, videonya bisa di-pause terlebih dahulu ya, baru dicatat ya. Nah,
Untuk soal-soal yang belum Ustadz kerjakan, kalian bisa mengerjakan di rumah ya, dicoba di rumah. Baik, kalaupun misalnya ada soal yang tidak bisa dikerjakan, bisa tanya langsung ke Ustadznya lewat lewat kelas online berikutnya ya, ataupun bisa melalui WA ya. Baik, kita lanjut ya, anak-anak soleh-solehah. Baik, yang kedua, materi kedua pada pertemuan ini adalah menyederhanakan pecahan. Bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Nah, cara menyederhanakan pecahan yaitu dengan membagi membagi penyebut dan pembilangnya dengan FPB. Nah, maka kita harus ingat lagi materi tentang FPB. Baik, kita coba contoh ya, 28/40 itu soalnya misalnya. 28/40 disuruh sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Nah, kita cari FPB-nya. FPB dari 28 dan 40. 28 dan 40 harus dibagi berapa agar menjadi bentuk paling sederhananya. Nah, cara mencari FPB bisa menggunakan faktorisasi ya. 28 kita buat pohon faktornya 28 dibagi 2, 14. Kemudian 14 dibagi 2, 7 ya. Baik, lanjut ke 40. 40 kita buat pohon faktornya 40 dibagi 2, 20. 20 dibagi 2, 10. 10 bagi 2, 5 ya. Baik. Maka faktorisasi dari 28 dan 40 adalah faktorisasi dari 28 adalah 2 pangkat 2 dikali 7. Nah, kalau mencari faktorisasi dari pohon faktor itu yang diambil yang sebelah kiri ya. Kemudian untuk yang sebelah kanan itu hanya yang paling bawah saja. Nah, kiri, kiri, kiri. Kemudian yang kanan yang paling bawah ya. Kemudian faktorisasi dari 40 adalah 2 pangkat 3 dikali 5. Nah, untuk mencari FPB dari 28 dan 40, caranya bagaimana? Nah, kalau FPB itu yang diambil ya hanya yang sama saja, faktornya dicari yang sama ya. Kemudian dari faktor yang sama itu diambil pangkat terkecilnya. Nah, kalau tidak sama bagaimana Ustadz? Jangan diambil ya. Nah, contohnya misalnya 5 dan 7 ya, ini tidak ada yang sama ya. Nah, 2 dan 2 merupakan faktor yang sama, tetapi berbeda pangkat. Nah, karena berbeda pangkat, maka kita ambil pangkat terkecilnya, yaitu 2 pangkat 2 ya. Maka FPB dari 28 dan 40 adalah 2 pangkat 2. Jadi, FPB dari 28 adalah 2 pangkat 2, artinya 2 dikali 2 ya, anak-anak sholih-sholihah. 2 dikali 2, 4 ya. Baik. Karena FPB-nya adalah 4, maka 28 akan dibagi dengan 4. 40 juga akan dibagi dengan 4. Nah, maka bentuk sederhana dari 28 dan 28/40 adalah berapa? 28 dibagi 4. 7 ya. Baik, 40 dibagi 4. Iya, betul. 10 ya. Jadi bentuk sederhana atau paling sederhana dari 28/40 adalah 7/10. Baik, sangat mudah ya. Nah, kita bisa lanjut ya ke soal. Dibuka halaman 34.
Halaman 34, ayo berlatih 1.2. Baik, mau dikerjakan yang mana ya? Nah, seperti biasa, Ustadznya kan membantu nomor 1 ya. Baik, nomor 1. 9/21. Nah, 9/21 harus dibagi berapa agar berubah menjadi bentuk paling sederhananya? Nah, sama ya caranya ya dengan mencari FPB-nya. 9 dibagi 2 tidak bisa ya. Maka kita bagi dengan bilangan prima yang lain. Bilangan prima yang lain selain 2, 3 ya. Baik, kita bagi dengan 3. 9 bagi 3, 3 ya. Kemudian 21. 21 dibagi 2 tidak bisa, maka kita coba bagi dengan bilangan prima yang lain. Kita bagi dengan 3. Dibagi dengan 3 hasilnya adalah berapa? 3. 21 dibagi 3? Iya, betul ya. 7 ya. Baik. Jadi, faktorisasi dari 9 adalah 3 pangkat 3, kemudian 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2. Kemudian kalau faktorisasi dari 21 adalah adalah 3 dikali 7. Nah, yang tidak sama faktornya bisa kita coret ya, tidak dipakai. Yang dipakai hanya faktor yang sama. Nah, faktor yang sama masih kita pilih lagi, yaitu faktor dengan pangkat terkecilnya, yaitu 3 pangkat 1 dan 3 pangkat 2. Lebih kecil 3 pangkat 1 ya, maka yang ini yang kita gunakan ya. Jadi, FPB dari 9 dan 21 adalah 3 ya. Baik, maka 9/21 akan kita bagi dengan 3 ya. 9 dibagi 3, 21 dibagi 3. Oke. Maka 9 dibagi 3 berapa hasilnya? 3 ya. Kemudian 21 dibagi 3, 7. Nah, bentuk paling sederhana dari 9/21 adalah 3/7. Sip. Silakan jika ingin dicatat, dicatat dulu. Di pause ya. Nah, setelah di pause, dicatat, barulah di play ulang. Jadi bisa melanjutkan videonya ya. Baik, Ustaz lanjut ya. Soal selanjutnya, Ustadz akan mencoba nomor 10 ya, anak-anak soli-solihah sekalian. Baik, untuk soal selanjutnya, Ustadz akan mencoba soal nomor 10 ya, anak-anak. Nomor 10, 3/26/91.
Nah, ini sama dengan 3,26 per 9. Tahu kita ya, maka kita cari FPB-nya. Baik, 26 kita coba bagi dengan 2 ya. 3 bilangan prima yang lain berapa ya? 7 coba ya, dibagi 7. Nah, ternyata bisa ya dibagi 7 ya. Dibagi 7, 91 dibagi 7 hasilnya 13. Baik. Maka kita ketahui faktorisasi dari 26 adalah faktorisasi dari 26 adalah 2 dikali 13. Kemudian kalau yang 91, 7 dikali 13. Baik. FPB dari 26 dan 91 adalah, nah, ingat kalau FPB yang diambil hanya yang sama saja, faktor yang sama. Kalau tidak sama jangan diambil ya, jangan dipakai. Nah, yang sama adalah 13. Berarti FPB dari 26 dan 91 adalah 13. Maka kita bagi pecahan tersebut dengan 13 ya, dibagi 13, dibagi 13. Sip. Kemudian 26 dibagi 13 hasilnya 2 ya. Kemudian 91 dibagi 13 hasilnya 7. Jadi bentuk paling sederhana dari 326/91 adalah 32/7. Sip. Silakan jika ingin dicatat. Nah, kalau ingin mencatat, lebih baik di-pause terlebih dahulu ya videonya ya, baru mencatat. Setelah itu baru mengikuti ya materinya. Baik, insya Allah materinya sudah selesai ya. Nah, untuk soal-soal yang belum dikerjakan oleh ustadznya, maka dicoba untuk dikerjakan di rumah. Tidak usah dikumpulkan, cukup orang tua atau yang mengajar di rumah saja yang mengkoreksinya. Baik, anak-anak sholih-sholihah sekalian, materinya sudah selesai ya sampai sini. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.